Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ina Nailah Nur Fatimah Waimahing. Saya dengan nomor NIM 12403031050 Di sini saya ingin menjelaskan tentang nun mati atau tanwin bertemu huruf hijaiyah dalam mata kuliah praktikum qiraah dan ibadah. Sebelumnya saya adalah mahasiswi semester 2 dari Universitas UIN Jakarta, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Langsung saja penjelasannya. Check it out. Jadi, apa sih pentingnya kita mempelajari nun sukun atau tanwin yang bertemu hijaiyah dalam Al-Quran? Ini penting banget karena jika kita salah membaca, itu kita bisa mengubah arti dan makna dari ayat tersebut atau kata tersebut, sebagaimana yang dijelaskan Allah dalam Al-Quran di surat Al-Muzammil ayat 4 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Auzida alaihi warattilil Qur'ana tartila. Atau lebih dari 1/2 itu, dan bacalah Al-Quran dengan perlahan-lahan. Ayat ini mendorong umat Islam untuk membaca Al-Quran dengan tartil, yaitu dengan pelan, cermat, dan memperhatikan makna setiap ayat. Hukum pertama yang akan saya jelaskan adalah izhar. Izhar ini terbagi menjadi 4. Yang pertama ada izhar khalqi, yang kedua ada izhar syafawi, yang ketiga ada izhar mutlak, yang keempat ada izhar qamari. Yang pertama ada izhar khalqi. Izhar khalqi ini nun mati atau tanwin yang bertemu dengan huruf-huruf izhar khalqi. Hurufnya ada 6 guys. Yang pertama ada hamzah, yang kedua ha besar, yang ketiga ada ain, yang keempat ada ha kecil, yang kelima ada ghain, yang keenam ada kha. Jadi cara baca izhar khalqi ini harus jelas dan tidak boleh didengungkan sama sekali, karena makhrajnya atau tempat keluar hurufnya ini berasal dari tenggorokan. Jadi maksud dari tenggorokan ini karena khalqi ini berarti tenggorokan. Pada izhar khalqi ini saya mengambil contoh. Ada contoh nun mati bertemu dengan ain pada surat Al-Fatihah ayat 7 yang berbunyi Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Nah, an'amta nun mati bertemu ain. Yang kedua ada izhar syafawi. Terjadinya izhar syafawi apabila mim sukun tidak bertemu dengan huruf mim dan ba dalam satu kalimat ataupun tidak. Nah, dinamakan izhar karena bacanya harus zahir atau jelas dan terang. Kenapa juga dinamain izhar syafawi atau syafawi? Karena makhraj mim sukun ini dibacanya dalam 2 bibir. Jadi bibir atas dan bibir bawah ini ketemu atau asyafatain. Pada izhar syafawi ini saya mengambil contoh, ada Al-Kafirun ayat 3 yang berbunyi wala antum abiduna ma a'budu. Mim mati bertemu ain. Hukum yang ketiga ada izhar mutlak. Terjadinya izhar mutlak apabila nun mati bertemu dengan huruf ya dan wawu. Di sini saya mengambil contoh, ada surat Al-An'am ayat 99 yang menjelaskan nun mati bertemu dengan waw yang berbunyi tolaiha qainwan wa daniyatun. Di sini nun mati dan waw ini
dibacanya tidak didengungkan dan jelas. Setelah saya menjelaskan berbagai macam hukum-hukum dalam izhar, saya ingin menjelaskan tentang idgham. Jadi yang pertama ini ada idgham bi gunnah. Disebut idgham bi gunnah apabila nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf idgham bi gunnah dan dibaca dengan dengung. Huruf-huruf idgham bi gunnah ada 4. Yang pertama ada ya, yang kedua ada nun, yang ketiga ada mim, yang keempat ada waw. Contoh dari idgham bi gunnah ada may yaqulu. Nun mati bertemu dengan ya. Di situ pada huruf ya terdapat tasydid yang berfungsi untuk mendengungkan huruf dari nun bertemu dengan ya. Jadi didengungkan gitu, may yaqulu. Dan penjelasan kedua ada idgham bila gunnah. Idgham bila gunnah ini terjadi apabila nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf idgham bila gunnah dan dibacanya tanpa dengung. Huruf-hurufnya ada 2, ada lam dan ro, yang biasanya kita sebut lari. Jadi contohnya ada mil ladunka. Jadi ya gak didengungin banget gitu, tapi ada tasydidnya juga gitu. Penjelasan yang ketiga ada idgham mutamatsilain. Bertemunya 2 huruf yang sama baik makhraj dan sifatnya. Huruf pertama diidghamkan menjadi huruf kedua, baik terdapat dalam satu kata maupun di lain kata. Jadi tuh kayak misalnya yang pertama ada huruf dal, yang keduanya bertemu dengan huruf dal. Jadi qad dakhalu, jadi gitu contohnya. Yang keempat ada idgham mutajannitsain. Bertemunya 2 huruf yang sama makhrajnya tetapi sifatnya berlainan. Ada pada huruf-huruf tersebut yaitu dal bertemu dengan ta bertemu dengan to bertemu dengan ta, sa bertemu dengan zal bertemu dengan zo, ba bertemu dengan mim. Jadi tuh kayak sama tapi beda gitu. Contohnya ada di laqad taba. Jadi tuh gak dipantulin gitu. Fa'amanat ta'ifatun. Kayak gitu, sama gitu. Yang kelima ada idgham mutaqarribain. Bertemunya 2 huruf yang berdekatan makhraj dan sifatnya. Contohnya ada pada huruf la bertemu dengan ro, qaf bertemu dengan ka. Contohnya ada di bar rafa'ahu Allahu ilaihi. Jadi la bertemu dengan ro. Yang terakhir atau yang keenam ada pada idgham syamsiyah, yaitu terjadi apabila alif lam bertemu dengan salah satu huruf syamsiyah. Huruf-huruf syamsiyah tersebut adalah to, do, zo, sa, za, zai, so, nun, sya, ro, dal, la, ta, sa. Contohnya ada biddin. Jadi ada alif lam bertemu dengan huruf-huruf tersebut, tapi di sini contohnya ada bertemu dengan huruf dal gitu. Ada tasydidnya di dalnya. Setelah saya menjelaskan tentang izhar dan idgham, maka saya ingin melanjutkan menjelaskan tentang macam-macam ikhfa. Jadi ikhfa ini ada 2, ada ikhfa hakiki dan ikhfa syafawi. Jadi ikhfa hakiki ini menurut bahasa adalah asatru, artinya samar atau tertutup. Sedangkan menurut istilah ikhfa ialah mengucapkan huruf dengan sifat antara izhar dan idgham tanpa tasydid dan dengan menjaga gunnahnya. Jadi tetap ada gitu gunnahnya dalam ikhfa. Apabila nun bersukun atau tanwin menghadapi salah satu huruf ikhfa. Sedangkan huruf ikhfa ini ada 15 guys.
Jadi huruf-hurufnya adalah ta, sa, ja, dal, za, zai, sin, shin, sod, do, to, zo, kaf, kof, kafa, fa. Saking banyaknya huruf-huruf ikhfa ini dibagi lagi menjadi 3. Ada ikhfa ab'ad, ikhfa awsat, dan ikhfa aqrab. Yang pertama ikhfa ab'ad. Jadi sebab letak makhraj nun sukun atau tanwin ini dengan huruf ikhfanya berjauhan. Hurufnya ada 2, qaf dan kaf. Yang kedua ada ikhfa awsat. Disebut ikhfa awsat karena letak makhraj nun sukun atau tanwinnya dengan huruf ikhfanya sedang-sedang aja, jadi nggak terlalu dekat dan nggak juga jauh gitu. Huruf-hurufnya ada sa, jim, za, zai, sin, shin, sod, do, zo, fa. Yang ketiga ada ikhfa aqrab. Ikhfa aqrab ini letak makhraj nun sukun atau tanwinnya dengan huruf ikhfatnya sangat dekat, namanya juga aqrab. Hurufnya ada 3, yaitu ta, dal, dan to. Selain ikhfa hakiki, di ikhfa ini ada ikhfa syafawi, yang artinya menyembunyikan atau menyamarkan huruf mim ketika bertemu dengan huruf ba dan didengungkan. Contohnya ada lakum bahimatun. Jadi mim dan ba ini kayak didengungin gitu, lakum bahimatun gitu guys. Nah, setelah semua dari hukum-hukumnya, yaitu izhar, idgham, ikhfa, nah yang terakhir ini ada iqlab. Iqlab ini adalah nun sukun atau tanwin yang bertemu dengan huruf ba. Jadi nun mati dan tanwin ini dibacanya bukan nun dan tanwin gitu guys, langsung jadi mim gitu, berubah, tapi cuman suaranya aja, bukan tulisannya. Jadi tulisannya tetap nun sama tanwin gitu, kayak nggak berubah. Jadi contohnya ada mim baqiyatun. Nah, nun bertemu dengan ba, mim ba, jadi kayak bersatu jadinya mim, bukan nun lagi. Jadi kan kalau nun min ba, jadi kan nggak nyambung, jadi mim ba gitu, jadi berubah jadi mim. Sebagai penutup, saya selaku Ina Naila Nur Fatimah Mahing ingin meminta maaf sebesar-besarnya jika penjelasan saya kurang jelas atau tidak lengkap. Saya minta maaf. Segitu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.